dia nanti akan masuk neraka, iblis juga mau ngajak manusia supaya juga masuk neraka sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk ajaran yang agnostis ini, gitu. Ini akan menuntun orang kepada neraka. Selamat malam saudara, malam hari ini kita masuk ke bagian kedua tentang menganalisa pengajaran atau paham dari agnostik. Kemarin Pak Gembala Kurnia sudah menjelaskan beberapa teori dari ilmuwan yang sebenarnya bertentangan dengan Alkitab, yang artinya justru sebenarnya mereka menentang akal sehat. Lalu kita naik ke level selanjutnya Pak Kurnia. Saya ingin masuk jauh lebih dalam lagi menggali tentang Alkitab. Tadi kan kita bicara tentang pengetahuan, tentang penciptaan bumi, tentang banyak teori-teori kehidupan di part pertama. Lalu di bagian kedua tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan nih Pak. Iya. Kan gitu. Ini menjadi suatu misteri yang sangat besar bagi banyak orang, karena tentang keberadaan Tuhan itu sendiri sebenarnya sulit untuk dibuktikan secara rasional, karena wujudnya nggak bisa dilihat, kan gitu, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan secara apa namanya ya, secara pengetahuan. Lalu keberadaan Tuhan itu sendiri, apakah keberadaan Tuhan ini artinya tidak bisa memuaskan pemahaman orang bahwa Tuhan ini harus bisa dibuktikan dengan akal sehat? Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu misterinya besarnya, bagaimana Alkitab bisa menjelaskan tentang keberadaan dirinya sendiri menurut Alkitab? Iya. Ya, sebenarnya kan begini, keberadaan Tuhan ini kan kita punya hukum begini kan, sebab akibat. Oke. Ya. Jadi tidak ada di muka bumi ini yang ada tanpa ada sebabnya. Harus ada penyebabnya kan gitu. Iya. Setiap sebab itu ada penyebabnya. Iya. Kan begitu. Kan nggak mungkin kan kita misalnya ketemu jam di pantai misalnya, kita bilang ini ada dengan sendirinya nih, pasti kan kita nggak mungkin, ini jam siapa ini kan gitu kan. Iya, iya. Dan kita tahu jam itu pasti ada yang punya, yang kenapa bisa di situ, dan kita tahu dengan itu pasti jam ini kan, akhirnya kita tahu ini ada yang bikin. Atau kita lihat ini, pergi ke taman, taman disusun rapi begitu, kira-kira itu ada yang bikin ini nggak? Otomatis kita bilang apa? Ada yang bikin kan gitu. Ya, nggak mungkin ya ada di situ begitu aja gitu. Betul, ya, gitu kan, ada yang nyusun begitu segala macam di kolam-kolaman gitu kan, diatur supaya dilihat cakep begitu kan. Kan begitu. Apalagi alam semesta ini kan. Nah, alam semesta ini kan kalau kita lihat dari ketinggian misalnya kan gitu, wah, kita lihat kan, wah bagus sekali begitu, pemandangan kan bagus sekali, maka otomatis bahwa semuanya ini harus ada yang buat, harus ada yang desain, dan yang mendesain alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri, itu Allah itu sendiri. Hanya Allah lah yang tidak ada yang menyebabkan keberadaannya, itu Allah. Jadi makanya kitab Mazmur itu bilang begini, Mazmur pasal 19 ayat 1, Pak Riko boleh baca. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kita lihat langit, kita lihat alam semesta, ini pasti kita tahu ini ada yang buat.
gitu. Kalau jam saja kita bilang ini ada yang buat, taman saja ada yang buat, masa alam semesta ini nggak ada yang buat, kan gitu. Ini kan penuh keteraturan ini, alam semesta kita ini, kan gitu. Dengan semua kerumitannya, tetapi ini kan teratur. Dan khusus bumi. Ini kalau bumi ini, coba jaraknya dibikin lebih dekat lagi ke matahari sedikit saja. Gosong kita semua, Pak. Ini akan lebih panas, akan lebih kekeringan kan gitu. Iya. Tapi kalau bumi ini dijauhkan sedikit saja dari matahari, beku kita. Ini sudah jarak yang pas. Supaya manusia bisa tinggal di muka bumi ini. Kan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau melihat ciptaan ini kita akan tahu oh ada Allah. Maka sebenarnya apa? Ada kita ini manusia ini punya lewat apa melihat karya alam semesta ini harusnya percaya ada Allah. Iya, iya. Dengan melihat saja ya, Pak. Dengan melihat saja. Dan sebenarnya kalau sengaja tidak mau tahu Allah, itu sebenarnya kan Allah itu tidak ada. Sebenarnya sengaja. Gitu. Karena kalau manusia itu duduk diam, tenang, gitu kan, melihat langit, melihat cakrawala, melihat semuanya itu, ya pasti ada menuju satu kesimpulan ya ada Allah. Ada Allah. Kalau kitab Roma, coba Rasul Paulus bilang begini. Roma pasal 1. Ini sebenarnya step awal orang untuk bisa diselamatkan. Ya. Harus nomor 1 percaya adanya Allah. Nah itu step pertama. Kalau orang nggak percaya adanya Allah, maka dia juga nggak mungkin bisa diselamatkan. Karena kan dia nggak butuh keselamatan. Ya. Kan begitu. Jadi step pertama orang bisa diselamatkan itu nomor 1 harus percaya ada Allah. Ini step pertama. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Iya. Jadi sebenarnya apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, itu dapat nampak kepada pikiran dari apa? Karyanya. Kan gitu. Kan nggak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya kalau bicara teori evolusi, maka saya bilang lebih masuk akal percaya adanya Allah yang menciptakan daripada evolusi yang karena satu ledakan jadilah alam semesta ini, gitu kan, dengan keteraturannya dan tiba-tiba bumi jaraknya dengan matahari pas begitu, itu tidak mungkin. Ya. Gitu. Dan tidak pernah itu satu ledakan kita praktekkan gitu itu jadi tambah bagus. Yang ada juga kalau diledakkan berkeping-keping jadi hancur. Iya. Kan begitu. Iya. Nah jadi sebenarnya itu adalah bentuk kesengajaan yang mau tidak melawan Allah, melawan pencipta seperti itu. Sebenarnya teori ini tujuannya untuk menentang Allah. Oh iya betul. Lawannya adalah ada Allah dan tidak ada Allah, atau nggak peduli ada Allah apa tidak kan gitu. Iya, kalau agnostis kan ya udah nggak terlalu penting ada Allah atau tidak, ada juga nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, menurut dia kan seperti itu, sehingga tidak ada kepentingan juga untuk menyembah Allah. Maka karena tidak ada kepentingan untuk masalah Allah, dia juga nggak ada kepentingan untuk diselamatkan akhirnya. Akhirnya akan jadi begitu ya. Akhirnya jadi begitu. Lalu begini Pak, pernahkah Allah akhirnya menyatakan dirinya kepada manusia yang secara konkret bisa dilihat oleh manusia selain dari Yesus?
Kalau Yesus kan memang dicatat di sejarah. Lalu Allah itu sendiri pernah nggak menjumpai manusia, Pak? Alkitab mencatat itu. Ya, kalau Alkitab mencatat kan begini. Kalau kita percaya Alkitab, berarti kita sudah percaya adanya Allah. Iya, ya enggak? Kalau kita percaya ini Alkitab adalah firman Allah, berarti tidak ada hati dan pikiran kita sanksi tentang keberadaan Allah. Iya, betul. Itu sudah selesai, kita tinggalkan. Kita tidak berdebat lagi ada Allah apa tidak. Kita percaya ada Allah. Ya, Maka ketika kita percaya ada Allah, kita membaca kitab Kejadian, kita tahu ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, jatuh ditaruh di Taman Eden, taruh di Taman Eden karena waktu diciptakan kan belum berdosa. Iya. Nah, di Taman Eden itu Allah itu kan datang menjumpai mereka. Nah, yang menarik adalah kalau kita percaya Alkitab kan Allah itu kan disebutkan dengan 3 pribadi kan. Iya. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Iya. Nah, waktu menciptakan manusia itu, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang mana? Ada Bapa, ya kan? Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Iya. Nah, coba kita membaca dulu Kejadian pasal yang ke-5. Coba aku baca. Nah, ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki yang menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, jadi anak Adam itu katanya ia memperanakan seorang anak lagi menurut rupa dan gambar. Ya kan? Rupa dan gambar. Berarti anaknya Adam itu ya kayak Adam. Nah, Adamnya berarti kayak Allah. Oh. Nah, Allah yang kayak Adam itu siapa? Yesus Kristus. Ya, itulah Yesus Kristus sebelum menjadi manusia. Oh. Berarti sebenarnya Adam itu pernah bertemu dengan pribadi Allah yang firman ini menjadi manusia. Ya, tuh yang Tuhan Yesus, yang pribadi anak. Gitu. Jadi gambar Adam manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, Allah yang anak. Gitu, sama. Gitu. Jadi, berarti luar biasa. Adam ini kalau dia tidak jatuh ke dalam dosa, berarti memang dia berkomunikasi langsung dengan Tuhan langsung. Betul. Makanya kan di Taman Eden itu semua binatang itu takluk tunduk kepada Adam kan? Karena ada gambarnya Allah di sini. Iya, karena gambarnya Allah. Gitu. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, kita ketemu macan ditelan ya Pak. Kita bilang kita ini kurang kemuliaan Allah. Manusia adalah berdosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Begitu. Makanya ada yang berani kan lawan manusia juga, nerkam manusia bisa juga. Iya. Waktu di zaman Adam, gitu. Mana ada singa kan dikasih nama sama Adam. Gitu. Semua binatang-binatang itu tunduk semua kepada Adam. Luar biasanya pada waktu. Karena maka itu sebenarnya dosa itulah yang merusak semuanya. Dan itu cita-cita iblis kan, supaya manusia itu berdosa, ya kan, melanggar hukum Allah. Kenapa? Karena dia nanti akan masuk neraka. Iblis juga mau ngajak manusia supaya juga masuk neraka sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk ajaran yang agnostis ini, ini akan menuntun orang kepada neraka. Karena sebenarnya tidak memandang penting keberadaan Allah itu sendiri. Betul. Artinya tidak menganggap bahwa Allah itu penting setara dengan menganggap Allah itu tidak ada. Betul. Kalau ragu-ragu ada apa tidak ya dia ya.
itu sama aja ya tidak ada gitu. Cuma bahasanya nggak seperti ateis, tidak ada Allah, Ya, ya. kan gitu. Cuma ragu-ragu adanya Allah itu sama aja menganggap tidak ada. Berarti bahayanya sama dengan ateis. Ya sama, gitu. Sama. Jadi tidak ada kebutuhan bagi orang agnostis ini untuk akhirnya menyembah Allah, gitu. Tidak ada begini, tidak ada kepentingannya untuk harus bertobat. Iya, ya, betul Pak, betul. Dan itu sebenarnya kan itu salah satu strategi iblis, Iya. gitu. Ya, kalau dia bisa membuat orang agnostis kan, ya berarti kan dia tahu teman-temannya makin banyak. Gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya, betul Pak. Nah, jadi penting sekali sebenarnya ini kita tidak ragu-ragu tentang keberadaan Allah. Ya. Terbukti kok semua catatan Alkitab sebenarnya. Ya. Bahwa manusia ya di zaman Musa itu manusia itu umurnya itu ya 70, ya kan? Iya. 80 tahun. Ya kalau lebih nanti ada tambah itu sudah bonus 80 tahun. Iya. Cuma apa? Banyak kesusahan. Ya kan? Iya. Nah, sekarang juga bagaimana? Terbukti kan? Ya, kalau dibilang nanti manusia mati, gitu, nggak ada apa-apa lagi. Itu sebenarnya iman yang paling konyol. Iya, iya. Ya kan? Sekarang gini, kalau kita percaya ada Allah, berarti kan ada neraka, ada surga. Iya. Ya kalau nggak percaya ada Allah, berarti menganggap bahwa nggak ada neraka surga. Sekarang begini, kalau orang yang percaya ada Allah mati, oh ternyata nggak ada Allah, gitu, nggak ada surga, nggak ada neraka, Nggak rugi-rugi juga dia. nggak rugi-rugi juga kan, gitu, ya nggak rugi-rugi juga, ya sudahlah, gitu kan. Iya, iya. Tetapi kalau yang percaya nggak ada Allah, ternyata ada Allah. Iya. Celaka 12 ya, Pak. Iya, ternyata ada surga dan neraka. Gitu. Dia nggak cari jalan. Gitu. Jadi ini orang jadinya kan karena nggak ada Allah maka dia nggak cari jalan. Yang cari jalan keselamatan aja kan bisa salah kok. Iya. Apalagi dia nggak akan cari sama sekali. Iblis itu kan begitu pintarnya. Gitu. Jalan ke surga itu cukup satu. Tapi iblis kacaukan dengan banyak jalan. Sehingga anggapan orang itu jalan ke surga itu banyak. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya yang ke surga itu cuma satu. Sisanya semuanya itu pasti ke neraka punya. Itu desain iblis gitu untuk membuat jalan orang ke neraka. Makanya kan Amsal bilang ada jalan disangka orang lurus, Ujungnya menuju. Dulu ada, gitu. Iya. Kalau sekarang Banyak. Bukan ada, banyak jalan yang dipikir lurus, ya kan? Ujungnya menuju neraka. Padahal pasti cuma satu, kan begitu. Ya, kalau kita mau cari jalan keselamatan ya maka kita harus mengerti cara Adam diselamatkan itu bagaimana. Iya. Gitu. Iya. Ya lewat juru selamat, tidak ada cara lain. Baik Pak Kurnia, tahan dulu. Jangan kupas dalam tentang agnostik. Karena saya lebih tertarik untuk mengupasnya di bagian ketiga. Seberapa bahayakah pengajaran atau pemahaman doktrin agnostik ini terhadap umat manusia? Karena kita tahu bahwa sebenarnya tujuan Allah, maunya Allah kan semua orang selamat. Iya. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi maunya iblis, ya jangan ada satu orang pun yang selamat. Betul. Begitu kira-kira Pak Kurnia. Nah kita perlu mewaspadai bahwa ajaran ini itu sumbernya dari Allah atau dari iblis. Betul. Begitu ya Pak Kurnia. Iya. Baik, kita akan jumpa lagi di bagian ketiga. Selamat malam dan salam Maranatha.